warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 12 Malam Podcast. Podcast yang ngebahas tentang hal-hal horor. Yes. Oke, di segmen Kopi Paranormal ini kita bakal ngebahas lagi nih tentang email yang dikirimin dari salah satu narasumber yang bakal kita bacain gitu. Nanti narasumbernya ini kalau misalkan dia pengirimnya ini cewek, gue bakal minta lu buat ngebaca cerita itu. Yes. Dan si cowok kalau emang bacanya ceritanya cowok bakal gue yang bacain. Oke. Ini adalah cerita yang dimana bakalan epic banget sih. Epicnya tuh kayak dia ini pernah diganggu oleh sosok yang menurut gue benar-benar epic sih. Soalnya ini kuntilanak, terus dia kayak kayang. Oh ya, sebelum kita lanjut di ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu. Betul, komen dan like ya mas ya. Share sebanyak-banyaknya, jangan lupa. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau 12 Malam Podcast sudah upload. Oke, sebelum kita mulai nih, kita minum dulu kopinya ya kan. Kan kopi normal. Iya, sedap sekali kopinya. Oke, tanpa basa-basi lagi atau banyak omong lagi, mari kita mulai masuk dalam cerita horor. Halo, selamat malam. Ini yang menyangkut cerita kemarin yang kita bacain Bang berdua. Kata dia kayak gini, setelah saya melihat video abang yang di YouTube, saya berniat berbagi pengalaman horor saya waktu saya sekolah di kebidanan. Oh, benar kan? Jadi tuh dia tuh sekolahnya di kebidanan dan ngalamin hal-hal yang horor kayak gitu. Iya. Oke, dilanjut Cita, silakan. Nama saya itu Desi Permatasari. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Pengalaman mistis saya dulu ketika masih sekolah di perguruan tinggi kebidanan di sana, dan di mana ada PKL gitu ke rumah sakit di daerah Sorangan Bandung. Saya pernah diganggu oleh makhluk seperti kuntilanak, tapi kuntilanak itu kayang dengan suara cekikan yang sedikit lebih berat. Tuh. Tapi kalau menurut gue, kalau kuntilanak kayang terus suaranya besar gitu, kayaknya ini kuntilanak laki deh sebenarnya. Iya. Gue pernah juga dengar soal sosok kuntilanak laki itu katanya kayang, emang kayang. Jadi bentukannya dia kayang, terus palanya itu terbalik arah dan melihat ke kita. Dan suaranya emang agak lebih berat ya untuk betul. kuntilanak itu. Ya nih, gue lanjut ya. Nah, awal cerita nih, waktu dapat PKL gitu, saya mencari rumah sakit untuk PKL itu bersama beberapa teman saya atau kelompok gitu, kelompoknya. Oke. Dan waktu itu saya dapat rumah sakit di daerah Sorangan, yang dimana rumah sakit ini lumayan besar. Memang gedung tua dan terdiri dari 15 lantai, tapi yang beroperasi itu hanya 12 lantai. Oh, jadi emang itu rumah sakit itu sebenarnya besar ya? 12 lantai. 12 lantai. Yang kepake 12 lantai, sebenarnya ada 15 lantai, tapi yang kepake 12 lantai. Yes. Oke. Singkat cerita, setelah saya dan kelompok saya masuk PKL untuk pertama kali, sama seperti biasa layaknya orang bekerja di rumah sakit sebagai suster, di mana kita membantu dokter dan menangani beberapa hal seperti infus dan lain-lain. Di situ kelompok kita dibagi di lantai apa sih namanya, dan sebagian di lantai 3. Saya pakai itu selama 2 bulan. Oh, jadi dia tuh kelompoknya dibagi beberapa lantai gitu. Oke, dia kebagiannya di lantai 3. Di lantai 2 dan 3. Oh, oke. Saya pakai itu selama 2 bulan. PKL pertama selama 1 bulan itu normal kayak biasa aja kata dia. Belum ada yang kayak nunjukin belum mistis ya. Oke. Tapi ketika masuk pertengahan kedua bulan gitu, ini baru mendapatkan hal-hal ganjil atau lebih aneh ketika masuk malam hari. Oh, jadi itu dia sebenarnya ada 2 shift atau 1 shift? Kayaknya mungkin beberapa shift, karena rumah sakit itu kayak 24 jam gak sih? Iya benar sih, kan? emang 24 jam rata-rata. Oke, mungkin dia juga malam ya? Oke. Dimana waktu itu saya mendapatkan pasien yang harus ganti infusan karena waktu yang sudah terlalu malam dengan mata yang mengantuk. Akhirnya saya mengganti infusan di ruang rawat inap. Iya. Maksud ngerti. Iya, di ruang rawat inap. Dan di situ hanya ada 1 pasien yang sudah lumayan tua. Wow. Di situ biasa saja, tapi ketika saya sudah habis ganti infus, baru saya mencium bau bangkai yang sangat bau waktu itu. Oke, mungkin ya menurut gua dia tuh kayak di ruang inap
terus kayak ada pasien yang lebih tua. Terus kayak harus diganti infus waktu malam hari. Dan dia tuh kayak ganti gitu kan. Iya. Nah terus dia nyium aroma yang menurut dia mengganggu kayak gitu. Nah, karena saya penasaran, saya cari dari mana asal bau itu, karena takutnya ada bangkai. Dia ngiranya jadi kayak, ini mah bau bangkai biasa. Benar, gitu. Iya, mungkin perkiraan dia ya. Bau itu berasal dari tangga darurat yang langsung menuju ke arah basement. Dan kebetulan saya juga belum pernah lihat basement. Akhirnya saya memutuskan untuk turun mencari bau dan sambil melihat ke basement gitu katanya. Jadi dia selama kerja selama 1 bulan ini, dia 2 bulan ya? Pokoknya belum pernah ngeliat sikonnya basement tuh kayak gimana kali ya. Bener banget. Sebenarnya di basement itu sebenarnya kayak tempatnya para mobil, terus kayak pengap, dan emang tempatnya para hantu sih menurut gue. Kayak gue kayaknya bakal emang bener sih ya. Menurut gue kayak gitu, kayak yang tempatnya di mana pengap. Iya, pasti bakal ada isinya kayak gitu. Saya ingat di situ jam 10 malam ada apa sih kayak, dan sudah sangat sepi. Jadi kayak dia baru lihat di jam 10 malam udah sepi gitu, bau bangkai gitu. Udah sepi nih. Terus waktu turun ke bawah baunya semakin tercium. Tapi yang saya lihat waktu itu adalah sosok hantu kuntilanak. Oke. Yang saya merinding. Yang berdiri melambaikan saya. Katanya. Saya gemetar, rasa ingin menangis dan ingin lari. Dan lebih parahnya sosok ini melihat saya dengan keadaan kayang atau menghadap kayak ke belakang, posisi gimana sih? Iya, yang ngerti. Kayang gitu loh. Oke. Karena saya takut, akhirnya saya berteriak sekuat mungkin dan lari ke atas menuju tempat saya ditugaskan. Tapi ketika lari, saya seperti kehabisan nafas dan akhirnya saya pingsan. Itu sih pengalaman. Jadi sebenarnya emang kalau orang ngelihat hantu atau hal-hal yang kayak gitu pasti emang dia buat ngapa-ngapain itu susah. Kayak pergerakan lambat gitu. Pergerakan lambat kayak yang kemarin yang sebelumnya kita bacain kan, dia ngomong juga kalau dia tuh kayak berasa nggak bisa lari atau lambat kayak gitu. Dan gue tanya juga ya sama, maksudnya orang yang lebih ngerti dibandingkan kita atau orang-orang yang indigo kayak gitu, emang bener setiap kita ngeliat hal-hal kayak gitu, entah lu bisa jadi sakit atau kayak rep-repan, lu nggak bisa ngapa-ngapain, sama lu bakal pingsan. Ketiganya itu yang lebih parah, dan lebih parahnya lagi lu bakal bisa dibawa sama dia. Gitu. Serem banget sih. Katanya sih. Iya. Dan ketika bangun saya sudah ada di ruang rawat inap dan banyak teman atau kelompok saya. Di situ saya diinterogasi kenapa bisa pingsan dan kenapa ada di tangga darurat. Lalu saya berceritanya kayak gue nyari bau yang tadi gue lihat. Terus gue melihat sosok hantu. Akan tetapi mereka dipercaya gitu, dan Sapam yang mengangkat saya waktu pingsan itu membenarkan apa adanya yang saya ceritakan. Oh gitu. Memang di daerah basement itu ada makhluk astral yang sering mengganggu, apalagi si Neng, maksudnya kayak kata Sapam itu, apalagi Neng teh baru di sini. Kata mamang Sapam itu. Si mamang. Kata si Sapam itu memakai bahasa Sunda lah, kayak gitu dah. Benar. Terus akhir ceritanya dipindahkan lantai menjadi di lobi atau UGD. Waktu di UGD saya dikasih tahu waktu masuk pagi terus sampai akhir PKL, dan kejadian itu membuat saya percaya akan hal hantu seperti itu. Oh, jadi sebenarnya si Mbak Desi ini atau Kak Seti siapa? Desi. Teteh lah, dia kan orang Bandung ya kan, Teteh nggak percaya sama hal hantu kayak gitu. Iya, benar banget. Oh ya, kita juga mau ngasih tahu sebenarnya kita tuh bukan maksa kalian buat percaya nggak percaya sama hal yang kayak gini gitu. Dan gue tuh kita tarik ceritanya dia lagi, kita ulang lagi, kita review lah ya. Dia kan sekolahnya kebidanan. Menurut gue tuh kebidanan itu atau kayak yang berbau dengan rumah sakit emang adalah hal yang horor sih menurut gue. Gue rasa sih juga bukan 1 orang 2 orang sih yang kerja di rumah sakit. Bener. Pasti maksudnya semua orang yang kerja di rumah sakit pasti ngalamin kayak gitu sih. Bener, soalnya di rumah sakit itu kan tempatnya orang meninggal ya. Meninggalnya di rumah sakit. Terus kayak tempatnya kayak ngumpulnya
sebelum dibawa disemayamkan atau dikubur pasti kan di rumah sakit dulu. Pasti ya, apalagi ini dia ngeliatnya di basement kan. Basement itu kan ya udah gelap, bukannya gelap sih, lebih kayak mungkin terang tapi keadaannya pengap. Dan di situ tuh kayak bakal banyak aura-aura yang kayak negatif gitu menurut gue. Dan lebih parahnya dia tuh ditongolin sama sosok kuntilanak kayak, dan dia dikasih suara gitu. Gue nggak ngebayangin sih suara si kuntilanak kan biasanya cekikikan, melengking gitu. Tapi kali ini suaranya kayak berat tuh mungkin kayak tahunnya laki kali ya. Benar. Makanya dia disebutnya kuntilanak laki. Dan fakta yang gue tahu dari kuntilanak laki itu, dia tuh katanya suka ngambil buah jakar. Tahu jakar gak? Ijib nggak tahu juga. Ijibnya laki-laki. Yang gue tahu kayak masih gitu. Enggak, gue ngasih tahu. Katanya sih kayak gitu yang pernah gue. Jadi nih, lu kalau mau ngeliat kuntilanak laki itu, misalkan lu tuh harus kayak nunduk, lu dengan keadaan telanjang kalau cowok. Telanjang terus kayak ngeliat ke bawah gitu. Biar nggak diambil. Iya, kalau pengen lihat, pokoknya biar nggak diambil. Kalau gitu. Terus gue juga pernah denger dari siapa ya? Adalah YouTuber. Dia anak indigo dan pernah ngeliat gitu, kayak Priestley. Dia tuh pernah ngeliat itu. Dia tuh ngeliat si kuntilanak laki, dan memang bener ternyata dia tuh kayang. Dan kalau kayang, orang kayang kan biasanya palanya tuh ya madepnya normal ke bawah. Kalau dia ini, makhluk ini palanya terbalik kayak orang manusia normal kayak gini palanya, dengan keadaan pala yang kebalik, badan yang kebalik. Kayak nggak bisa kayak ini gitu. Ya pokoknya ini badannya normal. Dia tuh terbalik ini kan, pasti kan otomatis palanya pasti ke bawah gitu. Tapi kalau dia tuh kayak diputar terus ngeliatin normal ke kita. Kayak gitu. Itu adalah sosok kuntilanak laki-laki. Terus buat Mbak Desi, mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang bikin kamu percaya kalau ini adalah kalau itu ada, dimanapun kamu berada pasti ada hantu. Apalagi kan tadi dia bilang setelah kejadian itu dia baru percaya. Mungkin sebelumnya dia kurang yakin akan adanya sosok kayak gitu. Tapi kalau lu percaya nggak sama hal kayak gitu? Kalau gue sih bisa ngerasain, cuman gue belum pernah dikasih lihat gitu. Kalau gue sih ya percaya, karena emang hidup gue tuh kayaknya diganggu terus sama hal kayak gitu. Makanya lebih percaya sama hal kayak gitu. Apalagi di lingkup yang pernah gue main itu, bokapnya dia pengeruqyah, orang bisa lah ibaratnya. Kalau ada apa-apa dia pasti bakal ngeruqyah, dan gue ngeliat hal yang kayak orang nggak normal gitu lihat. Iya, malah gue ya jadi bingung kan kenapa gue kayak gini. Kalau gue ke tempat-tempat kayak gitu, mungkin dia orang yang bisa kayak gitu tuh malah kayak ngeliat gue, jadinya katanya di ini gue malah lebih dominan. Enggak, lebih kayak lu ada ya udah gitu. Ngerti nggak? Iya, ngerti gue. Oke, kita minum dulu kopinya kan. Iya, mantap sekali everybody. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita bahas ya. Kata Mbak Desi sekian aja sih, mungkin itu aja yang kejadian yang bisa diceritakan di sini. Oke, terima kasih banget Mbak Desi udah ngirim ceritanya ke kita untuk membacakan, dan si Kak Sita yang ngebacain ceritanya karena si cewek ya kan. Dan gue mau ngasih tahu ke kalian, kalau kalian punya cerita atau pengalaman horor kayak gitu, atau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa datang ke podcast kita cerita-cerita bareng atau sharing-sharing bareng. Kalau kalian punya email atau kalian nggak bisa datang atau kayak gimana, kita bakal bacain juga. Iya. Dan cerita-ceritanya bisa di-sharing lewat DM bisa, Gmail bisa, atau DM pribadi gue juga bisa. Betul, atau ke gue juga. Kalian bisa kirim cerita kalian ke kopi paranormal12@gmail.com atau DM Instagram 12mlm podcast. Oke, terima kasih lagi ya kan. Terima kasih. Sekian dari kita, gue Ivan, gue Sita. kita berdua, ciao.